Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan bercerita tentang kejadian horor kelanjutan dari Teman Kos Misterius Part 2. Dan tidak bosan bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Bergegas aku bangkit dan menuju ke kamar mandi. Aku berjalan menuju kamar mandi dan terlihat semua lampu kamar mati. Lalu kujulurkan tangan ke atas sebagai perenggangan. Hawa dingin kembali kurasa, diikuti bau wangi. Dan secara refleks hidungku mencari dari mana sumber aromanya. Ketika berada di depan kamar mandi, tepat di samping kamar di depanku, batinku, wangi apa ini? Tak ada seorang pun di sini. Namun semalam terdengar jelas ada salah satu kamar terbuka. Mungkin semalam ada yang pulang. Segera aku masuk kamar mandi buat bersih-bersih badan. Karena semalam aku langsung tertidur. Setelah selesai, aku kembali ke kamar. Kulihat di HP-ku menunjukkan pukul 6 pagi. Kuraih tas ranselku dan bergegas berjalan keluar menuju kampus. Tak terasa waktu sudah sore dan telah seharian aku di kampus. Kubuka HP-ku menunjukkan pukul 17.30. Segera aku bergegas pulang ke kos. Setelah sampai kos, aku istirahat sejenak, lalu mandi. Aku berjalan ke kamar mandi, masuk dan kututup pintu. Kuputar air keran bak mandi dan lekas kusiram badanku. Terdengar sayup-sayup suara wanita tengah bersenandung lirih dari dalam kamar mandi. Kumatikan keran dan kucari sumber suara tersebut. Karena penasaran, kudekatkan telingaku ke tembok kamar mandi. Suara itu semakin jelas terdengar, lirih, berat, dan sangat menyayat. Segera aku selesaikan mandi dan bergegas keluar. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku kaget dan sempat terperanjat ke belakang. Sosok wanita cantik berdiri tepat di depan kamar mandi. Rambutnya terurai panjang, berperawakan kurus dan berbaju putih. Maaf bikin kaget, perkenalkan namaku Ais, dan aku nempatin kamar ini, kataku dengan suara lirih sambil menunjuk kamar depanku atau sebelah kamar mandi. Iya Mbak Ais, namaku Arum dan baru datang kemarin malam, jawabku ramah sembari tersenyum. Perkenalan singkat itu berlalu. Aku segera menuju ke kamar. Kesan pertama melihat Ais adalah sangat ramah dan juga cantik. Setidaknya aku ada teman ngobrol di kos. Batinku setelah itu aku nyalain laptop. Ku nyalakan musik cukup keras sambil rebahan di kasur. Tak lama berselang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku 3 kali. Tok tok tok. Aku segera bangkit dan kubuka pintu. Anehnya tidak ada seorang pun di depan kamarku. Mungkin tadi suara ekor cicak aja, batinku. Kututup kembali pintu kamarku dan aku kembali rebahan. Setelah beberapa saat, pintuku kembali berbunyi. Tok tok tok. Dan suara itu cukup keras. Aku bangun dengan sedikit menggerutu. Kubuka pintu dan ternyata Mbak Ais di depan kamarku. Oh Mbak Ais, ada apa Mbak? Tanyaku penasaran. Dalam batinku, kalau sekarang Mbak Ais yang mengetuk, lalu tadi siapa? Mungkin benar suara ekor cicak beradu dengan pintu. Ganggu gak Rum? Lagi sibuk ya? Tanya Ais dengan nada pelan. Enggak kok Mbak, lagi rebahan aja. Sini Mbak, silahkan duduk. Kulebarkan pintu kamar. Segera aku ambil kursi kecil di depan meja rias kaca berbentuk opal di tengahnya, dan kupersilahkan dia duduk. Letak meja rias itu menghadap ke pintu, jadi bisa melihat keadaan di luar kamar ketika pintu terbuka. Aku duduk di kasur menghadap kaca rias.
sedang Mbak Ais duduk di kursi kayu di sebelah kananku dan tempat bersandar di pintu. Kami mengobrol banyak seolah kami sudah kenal lama, sehingga kami larut dalam obrolan dan saling bercanda. Saat kami berdua terdiam dan seolah ada jeda berbicara, kurai HP-ku dan layar kunyalakan. Ternyata sudah jam 22.30. Tak terasa kami ngobrol selama 2 jam. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Sejenak pandanganku melihat HP, lalu tertuju ke arah kaca rias berukir. Aku kaget bukan main. Mbak Ais tidak terlihat di kaca rias itu. Kosong, tidak ada siapapun. Aku syok, merinding. Keringat dingin mulai menetes. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba tubuhku dingin dan gemetar. "Kamu kenapa, Rum?" tanya Ais dengan nada lirih dan berat. Dengan terbata-bata aku menjawab, Enggak apa-apa Mbak, mungkin gak enak badan aja." Jawabku singkat sambil kutundukkan pandanganku. Segera ku kendalikan diri dan atur napasku. Kuarahkan kembali pandanganku ke kaca rias. Dan ternyata Mbak Ais terlihat. Lalu aku menoleh ke kanan. Dan betul ia masih duduk di kursi itu. Aku ambil napas panjang. Dalam batinku mungkin tadi cuma halusinasi saja. Tak berselang lama Mbak Ais pamit dan segera ia kembali ke kamarnya. Kututup pintu dan segera kurebahkan tubuhku. Pikiranku masih terbayang kejadian tadi. Namun logikaku kembali menang bahwa itu hanya halusinasi. Kumatikan laptop dan segera kuambil kapas dan pembersih muka. Aku duduk di kursi kayu menghadap cermin. Kubersihkan mukaku. Sekali kulihat wajahku, tiba-tiba terdengar suara bersenandung. Lirih, terdengar berat, dan menyayat hati. Segera ku cari sumber suara itu. Karena penasaran, ku dekatkan telingaku ke pintu kamar. Sepertinya dari luar. Apakah itu suara Mbak Ais? Batinku segera ku buka gorden jendela kamar. Dan saat itu sepi, tidak ada orang di luar. Lampu kamar mandi Mbak Ais juga tak menyala. Sekali lagi mungkin aku memang kelelahan. Tutup kembali gorden dan aku kembali ke meja rias. Dan ternyata kejadian di luar nalarku terjadi. Sumpah aku kaget, terperanjat sampai membentur pintu. Menjerit ketakutan. Aku melihat wajah Mbak Ais di cermin meja riasku, persis seperti posisiku duduk. Dan sambil menangis, kulemparkan pembersih mukaku ke arah cermin dan berteriak keras, "Siapa kamu sebenarnya? Pergi!" Seketika itu juga wajah Mbak Ais di dalam cermin menghilang. Aku kalut, gemetar, benar-benar takut. Sambil menangis dan duduk di atas kasur, aku raih HP. Ku buka layar, segera aku telepon Nita. Tapi tak bisa menyambung. Segera aku ketik pesan untuknya. "Nit, tolong aku takut di sini." Namun pesan yang kukirim via WA hanya centang 1. Aku coba telepon kembali nomornya, tapi tidak tersambung. Lalu ku ketik pesan lagi ke Nita. "Nit, aku minta nomor Mbak Ijah. Tolong aku Nit, penting." Dan lagi-lagi pesanku hanya centang 1. Aku sangat panik, kalut, dan pikiranku campur aduk. Tiba-tiba tempat tidurku berbunyi. Ret, ret. Seperti ada sesuatu di bawah kolong tempat tidurku. Saat itu juga hawa dingin kembali terasa, diikuti bau anyir yang menyeruak menusuk hidung. Detak jantungku berdetak kencang, napasku mulai tersengal-sengal. Kupejamkan mata sejenak, kutarik napas dalam-dalam. Lalu kubuka mata dan kususun kembali keberanianku. Aku beranjak dari tempat tidur dan pelan-pelan kakiku menyentuh ubin. Aku mulai jongkok dan kuberanikan diri untuk melihat ke bawah kolong tempat tidurku. Dan aneh, tidak ada apa-apa di situ. Lalu saat kepalaku ke atas dan akan bangkit berdiri, tiba-tiba aku melihat Mbak Ais di hadapanku dengan posisi tengkurap. Wajahnya rusak penuh darah. Matanya tajam, melotot. Rambutnya berantakan. Mulutnya mengangah dan berteriak kencang sekali. "Aku Aisyah!" Hihihihihihi. Seketika itu juga aku berteriak keras, terperanjat ke belakang dan terjatuh. Kemudian tak sadarkan diri. Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit
badanku demam, kepala pusing, dan terasa mual. Di sampingku ada Nita, Mbok Ijah menemaniku saat aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya Mbok Ijah yang membawaku ke rumah sakit, lalu siangnya Nita datang ke rumah sakit dan langsung dari tempat dia KKN. Aku hanya memeluk Nita sembari menangis. Aku hanya bungkam dan akan kupendam cerita ini dalam-dalam. Sesaat setelah itu aku memutuskan untuk pindah kos. Masih jelas tergambar dari ingatanku tentang sosok yang kulihat. Aku berusaha keras melupakan kejadian saat itu. Namun ada satu nama yang akan selalu kuingat dan senantiasa menghampiri hari-hariku. Dia adalah Aisyah, sosok misterius yang selalu hadir dalam mimpiku.